Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami dari kelas TT 4201 yang beranggotakan Imadah Hafiz, saya sendiri dan Muhammad Busiri akan menjelaskan tentang tugas besar kami dari mata kuliah Komunikasi Akses Wireless yang berjudul LTE Outdoor Planning Kota Banjarmasin. Selanjutnya, untuk pada tugas besar ini kami memiliki beberapa topik. Yang pertama yaitu wilayah perencanaan, yang kedua capacity planning, coverage planning, hasil simulasi, dan kesimpulan. Yang pertama, untuk wilayah perencanaannya, kami menggunakan atau mengalokasikan pada daerah Kalimantan Selatan, yaitu Banjarmasin. Jadi, Kota Banjarmasin merupakan ibu kota dari Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya berada di sebelah selatan Provinsi Kalimantan Selatan. Sesuai dengan kondisinya, Kota Banjarmasin memiliki anak sungai yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sarana transportasi selain dari jalan darat yang sudah ada. Kota Banjarmasin memiliki luas wilayah 98,46 km persegi atau sekitar 0,26% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan ini juga memiliki 5 kecamatan, yaitu Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Tengah, Banjarmasin Utara, serta memiliki 52 kelurahan dan memiliki jumlah penduduk 667.663 jiwa pada tahun 2020. Selanjutnya, kami di sini memiliki berbagai data untuk parameter perancangan jaringan LTE. Pertama ada luas wilayah, yaitu 98,46 km. Lalu jumlah penduduk Banjarmasin yang sudah terdata pada tahun 2020 sebesar 667.663 jiwa, lalu ada usia produktif, rentan usia dari 15 sampai 54 tahun, 451.001 jiwa, lalu ada growth factor, yaitu 0,44%, cellular penetration 68,5%, market share dari provider Telkomsel pada tahun 2020 mendapatkan 58,90%, dan juga LTE penetration 69,90%. Selanjutnya, ada capacity planning yang akan dijelaskan oleh Muhammad Busiri. Oke, sekarang kita membahas tentang capacity planning. Seperti yang kita tahu, dalam perencanaan jaringan 4G LTE ini memerlukan dua sisi perencanaan, yaitu ada capacity planning dan coverage planning. Nah, untuk capacity planning ini berkaitan dengan tingkat kemampuan jaringan untuk mampu menyediakan layanan dengan tingkat kualitas yang baik kepada pelanggan. Mungkin boleh dilanjut slide-nya. Nah, jadi untuk capacity planning ada beberapa tahapan perhitungan yang harus kita lakukan. Terus yang pertama itu ada forecasting user. Jadi di forecasting user ini kita akan menghitung jumlah user itu berdasarkan pertama ada future population, kemudian kedua penduduk produktif, yang ketiga ada operator market share, kemudian ada LTE provider user, dan terakhir itu berdasarkan kepadatan penduduk. Untuk rumus-rumusnya bisa kita lihat seperti yang ada di layar. Boleh dilanjut? Nah, kemudian untuk tahapan selanjutnya yaitu kita menghitung nilai throughput. Nah, jadi untuk nilai throughput ini berdasarkan dari mode traffic yang kita gunakan. Nah, di sini seperti yang kita lihat, di sini merupakan tabel model traffic yang kita gunakan. Di sini ada beberapa traffic parameters, yang mana di situ ada VoIP, ada video phone, kemudian ada video conference, ada real time gaming, streaming media, IMS signaling, web browsing, file transfer, email, dan P2P file sharing. Nah, untuk nilai-nilai yang sudah tertera ini sudah merupakan ketetapan. Sehingga kita untuk menghitung throughput-nya dengan menggunakan persamaan atau rumus sebagai berikut. Boleh dilanjut? Nah, kemudian setelah kita menghitung nilai throughput, kemudian kita di sini akan menghitung single user throughput. Nah, jadi di single user throughput ini kita menggunakan nilai throughput yang udah dihitung dari sisi uplink dan downlinknya. Nah, untuk perhitungannya atau rumusnya bisa kita lihat dari layar berikut. Di sini ada harus ada fokus tertentu di sini untuk perhitungannya, karena Kota Banjarmasin itu menggunakan termasuk kategori wilayah urban, sehingga untuk
nilai traffic penetration ratio, BHSA, kemudian peak to average ratio-nya itu sudah ketentuan yang mana itu ketentuannya berdasarkan dari kategori wilayahnya. Nah, di sini karena kita urban, sehingga untuk nilai itunya sudah sesuai dengan ketentuan seperti berikut. Mungkin boleh dilanjut. Oke, kemudian setelah menghitung single user throughput, selanjutnya kita akan menghitung network throughput-nya. Jadi di network throughput ini ada dua, ada network throughput IP dan network throughput MAC layer. Nah, untuk rumus-rumusnya bisa kita lihat seperti yang ada di layar. Di sini kita mendapatkan network throughput pada sisi uplink itu sebesar 1.787 Mbps, dan untuk downlinknya itu sebesar 6.836 Mbps. Kemudian sedangkan untuk network throughput di MAC layer-nya, kita mendapatkan nilai sebesar 1.823 untuk di uplink-nya, dan untuk downlink-nya kita mendapatkan nilai network throughput-nya itu sebesar 6.976 Mbps. Nah, kemudian untuk skema mapper modulation data SINR-nya, di sini kita menggunakan beberapa referensi modulasi, yang mana di sini ada QPSK 1/3, QPSK 1/2, kemudian ada QPSK 2/3, 16 QAM 1/2, 16 QAM 2/3, 16 QAM 4/5, 16 QAM 1/2, 16 QAM 2/3. Nah, di sini kita akan menghitung sel capacity-nya dari sisi uplink dan downlink-nya dengan rumus sebagai berikut seperti yang ada di layar. Boleh lanjut. Kemudian untuk total site calculation-nya, jadi untuk tahapan ini kita menghitung site capacity, kemudian number of site, cell coverage, dan cell radius, dan tentunya kita juga menghitung cell average throughput-nya. Di sini kita mendapatkan number of site untuk sisi uplink itu sebesar 15 site, kemudian untuk downlink-nya itu mendapatkan number of site-nya itu sebesar 69 site. Nah, yang mana ini tuh site ini tuh akan digunakan pada perancangan kita menggunakan aplikasi Atol ya. Oke, boleh lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke coverage planning. Nah, jadi untuk coverage planning ini kita akan untuk coverage planning ini direncanakan sebuah jaringan seluler untuk memastikan jaringan itu dapat memberikan layanan pada seluruh area tinjauan. Nah, jadi di coverage planning ini kita menggunakan link budget dari referensi dari vendor, yang mana ini juga sudah ketentuan dari vendor juga. Mungkin boleh lanjut. Nah, jadi kemudian di sini kita akan menentukan frekuensi, bandwidth, dan lain-lain yang akan kita gunakan sebagai parameter planningnya. Nah, untuk frekuensinya ini kita menggunakan frekuensi sebesar 1870 MHz, yang mana ini frekuensi yang kita gunakan itu berdasarkan dari operator Telkomsel. Kemudian bandwidth itu kita menggunakan bandwidth sebesar 22,5 MHz, yang mana ini juga merupakan standar dari operator Telkomsel. Kemudian di sini ada tinggi InnoB, itu sebesar 35 meter. Kemudian tinggi UE-nya itu 1,75 meter, dan MAPL yang kita gunakan di sini itu merupakan MAPL pada downlink. Kenapa menggunakan yang downlink? Karena di sini kita menggunakan nilai MAPL yang terendah. Nah, kemudian untuk CM, nah di sini kita menggunakan nilai 3 dB karena kita di sini termasuk urban, yang mana sudah dijelaskan oleh teman saya, kalau Kota Banjarmasin ini termasuk kategori wilayah urban.
Nah, kemudian untuk model propagasi yang digunakan di sini kita menggunakan model propagasi COS 231 yang mana di sini untuk perhitungan AHR, pet loss, dan untuk mencari nilai D-nya dapat dihitung dengan menggunakan persamaan atau rumus sebagai berikut. Sehingga kita mendapatkan nilai AHR, nilai D, dan pet loss-nya itu seperti yang kita lihat di layar, yaitu nilai AHR-nya sebesar 0,54, kemudian untuk nilai D-nya itu sebesar 0,5, dan pet loss untuk capacity planning-nya itu sebesar 129,7464. Oke, boleh dilanjut. Nah, kemudian untuk perhitungan site calculation-nya, di sini kita akan menghitung cell coverage, kemudian ada number of cell coverage yang untuk di aplikasi atolnya, dan number of cell untuk di aplikasi atolnya. Untuk rumus-rumusnya mungkin sebagai berikut ya, seperti yang kita lihat di layar. Sehingga parameter akhir yang akan kita gunakan ini itu sebagai berikut, yaitu luas wilayah 98,46 km, kemudian radius selnya itu sebesar 0,566 sekian, dan untuk nilai sel coverage-nya itu 1,62763141, kemudian untuk nilai number of cell-nya itu 60 site, kemudian untuk cell coverage yang diaturnya 2,5, dan untuk nilai number of cell di atolnya itu 39 site. Oke, untuk hasil simulasi akan dijelaskan oleh teman saya Iman Hafiz. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil simulasi dari tugas besar kami. Yang pertama, dari hasil yang didapatkan pada software Atol ini, kita dapat melakukan pemetaan atau site pada Kota Banjarmasin yang bisa dilihat pada gambar ini. Pada Kota Banjarmasin terdapat sebanyak 69 site yang bisa dibuat. Selanjutnya, setelah kita melakukan pemetaan alokasi daerah atau site tadi pada Kota Banjarmasin, selanjutnya kita melihat prediksi performansi kualitas jaringan yang ada pada Kota Banjarmasin. Yang pertama itu ada CDF, Effective Signal Analysis. Dan untuk bisa dilihat dari grafik yang ada di layar, untuk efektif sinyal analisis ini kita mendapatkan RSRP dengan nilai min 109,8 dBm, dan bisa dibilang untuk nilai tersebut masih bisa dibilang kurang baik, dikarenakan untuk nilai RSRP yang baik itu memiliki nilai lebih besar dari min 90 dBm. Dan selanjutnya untuk persentase dari efektif sinyal analisis ini, kami mendapatkan hasil persentase sebesar 99,61%. Selanjutnya, selain kita melakukan performansi atau prediksi dari grafik sebelumnya, kami juga melakukan simulasi untuk melihat grafik dari coverage by C2I level. Dan di sini bisa kita lihat bahwa coverage by C2I level ini mendapatkan nilai PDSCH sebesar min 1,02 dB, di mana nilai min 1,02 dB ini bisa dikatakan sudah baik, karena untuk nilai PDSCH yang baik itu lebih besar dari min 90 dBm. Dan bisa dilihat juga dari grafik tersebut, kita memiliki persentase coverage by C2I sebesar 100%, dan itu memiliki hasil yang cukup baik untuk perencanaan kita. Selanjutnya, untuk kesimpulan dari tugas besar kami, yang pertama, daerah Kota Banjarmasin merupakan daerah urban yang memiliki penduduk sebanyak 657.663 jiwa dan memiliki luas sebesar 98,46 km persegi. Lalu dalam perancangan jaringan Kota Banjarmasin ini dibutuhkan sebanyak 69 site berdasarkan perhitungan capacity planning yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Dan untuk hasil perhitungan pet loss dan perhitungan site berdasarkan capacity planning akan dibandingkan dengan MAPL berdasarkan perhitungan coverage planning. Dan bisa dibilang untuk perencanaan kita ini sudah tercapai dan sudah memenuhi standar. Seperti itu.
Mungkin seperti itu untuk penjelasan tugas besar dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami, saya sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.